Assalamualaikum. Baik, sekarang kita beranjak kepada membuat logika awal secara dasar. Nah, untuk di jenjang SMP, kita tidak bisa melakukan sebuah hal yang lebih kompleks ya. Jadi lebih tepatnya kita ini akan membuat peserta didik berpikir secara logis dan secara runut. Karena bahwasannya algoritma adalah sebuah tahapan atau sebuah kejadian peristiwa di mana sebuah peristiwa itu harus bersifat runut dan juga logis. Nah, maka dari itu sekarang kita akan membuat daripada logika awal pemrograman dulu. Misalnya kita ingin membuat tutorial untuk minum. Sebuah kegiatan yang terlihat sepele ya, karena biasanya kalau kegiatan ini kan kita lakukan secara sehari-hari inut dan juga sadar. Nah, makanya kadang juga kita merasa bahwasannya kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang biasa-biasa saja begitu ya. Baik. Nah, makanya kita misalkan untuk cara minum, bagaimana mengambil minum di gelas kemudian kita meminumnya secara seperti biasa. Baik, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat kotak dulu di sini. Nah, lalu setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kita mulai ketik dengan mulai. Nah, saya buat ini di Canva ya teman-teman. Di sini juga di Canva sudah ada fitur untuk membuat diagram alir atau diagram alur. Ya sama saja, atau flowchart bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa harus dengan menggunakan flowchart? Karena pada dasarnya flowchart itu adalah sebuah gambaran ya, secara lebih mudah atau agar kita bisa membacanya lebih mudah dipahami daripada kita hanya bercerita atau dengan menggunakan teks biasa. Tapi kalau kita menggunakan flowchart atau yang seperti ini, yang bentuknya bagan-bagan seperti ini, kita akan bisa membaca sebuah kejadian itu jadi lebih ringkas dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, baik ya, sekarang kita mulai dulu untuk cara tutorial ini. Nah, kita ke sini. Nah, teman-teman, untuk di fitur untuk di Canva ini sudah ada ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin ini sudah bisa banget. Jadi nanti kalian tinggal pilih template, kemudian nanti langsung papan tulis diagram alir. Nah, setelah kita mulai, hal yang pertama kali kita lakukan untuk minum, yang pertama kali banget, yang pertama kali sekali yang kita lakukan adalah menuju ke dapur. Kenapa harus menuju dapur? Ya karena kita akan mengambil sesuatu, ya kan? Makanya kita harus menuju dapur dulu. Karena tempatnya gelas ada di dapur kan, tidak mungkin gelas itu akan berada di tempat lain. Oke, lanjut. Sini kita tanda panah lagi. Setelah menuju dapur, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah mengambil gelas. Mengambil gelas, lalu kemudian setelah mengambil gelas, kita berjalan ke dispenser. Ingat, yang perlu kita ketahui adalah ketika melakukan sebuah kegiatan ini adalah kita harus melakukannya secara berurutan. Ini menurut logika saya seperti ini ya, teman-teman. Menurut logika saya seperti ini. Barangkali menurut teman-teman yang mempunyai logika yang berbeda, ini bisa lain loh hasilnya. Dan saya tidak menyalahkan hal itu. Karena pada dasarnya logika pada setiap manusia itu berbeda-beda ya. Jadi saya juga masih maklum itu. Karena saya pun kepada peserta didik ketika mempraktekkan hal ini adalah saya tidak akan menyalahkan logika kamu. Jadi kalau misalkan terlihat keliru atau tidak runut atau tidak step by step bahasanya seperti itu nanti akan saya perbaiki. Jadi supaya mereka tuh terbentuk bagaimana kematangan berpikir secara logis, secara berurut itu kita yang kita mau itu adalah seperti itu ya. Nah, lalu setelah itu ketika berjalan ke dispenser, hal yang dilakukan selanjutnya apa? Mungkin terlihat sepele, terlihat biasa saja, tapi kadang ketika saya menguji kepada anak-anak ini masih banyak yang terlewat.
Ketika sudah berjalan ke dispenser, hal yang pertama kali kita lakukan adalah sudah sampai ya. Kita anggap sudah sampai di dispenser. Nah, kita meletakkan gelas. Ketika sudah meletakkan gelasnya di dispenser, hal yang pertama apa? Apakah langsung mengambil airnya? Tentu saja tidak ya. Karena setelah itu kita harus apa? Harus menekan pegangan ya. Saya kurang tahu namanya apa, tapi yang jelas ini pegangan atau pencetan mungkin, mohon maaf ya, pencetan dispenser. Kita anggap pencetan dispensernya hanya punya satu, karena kalau misalkan kita berpikir bahwa pencetannya ada dua, itu nanti di sini harus ada yang disebut dengan decision, iya atau tidak, dan itu akan menyulitkan anak-anak karena anak-anak pada dasarnya belum mengarah ke sana gitu ya. Kita pakai yang berurutan terlebih dahulu, yang simple aja dulu. Nah, setelah menekan pegangan atau pencetan dispenser, setelah itu setelah ditekan adalah kita tunggu sampai penuh. Nah, setelah menunggu sampai penuh, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menekan pencetan kembali. Lalu setelah menekan pencetan kembali, ambil gelas. Setelah kita ngambil gelas, setelah kita mengambil gelas ya, apakah kita langsung minum atau bagaimana? Nah, ini sudah mulai tutorialnya ya, dari mulai menuju dapur sampai ke sini tutorialnya cukup panjang juga ya. Padahal ini adalah kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari ya. Tapi terlihat sepele, tapi memang kalau kita jabarkan secara berurutan, maka ya ini yang terjadi itu. Ini baru yang simple, belum yang sampai kompleks. Setelah ambil gelas, yang kita lakukan kita adalah berjalan menuju misalnya ruang tengah untuk duduk. Lalu setelah itu duduk di kursi. Setelah itu baca doa, dan terakhir adalah kita minum. Nah, sebuah tutorial cara kita minum yang cukup panjang ya. Terlihat amat sangat sepele, tapi ini cukup kompleks menurut saya pribadi ya. Kalau kita menjabarkan sebuah kegiatan kita sehari-hari, mungkin kalau dari bangun tidur lalu kita mandi dan lain sebagainya sampai satu hari, itu akan panjang sekali urutannya. Setelah minum, apa yang akan terjadi selanjutnya itu adalah selesai. Kita anggap seperti itu supaya tidak terlalu panjang ya. Videonya juga sudah panjang. Nah, kurang lebih seperti itu cara membuat tutorial atau kejadian logis secara logika algoritma pemrograman dengan menggunakan flowchart atau diagram alur atau alir juga sama ya. Nah, ini seperti ini ya, dimulai dari memulai, kemudian menuju dapur, mengambil gelas, berjalan ke dispenser, letak gelas di dispenser, menekan pegangan atau dispenser, tunggu sampai penuh, menekan pencetan kembali, ambil gelas, berjalan menuju ruang tengah untuk duduk di kursi, membaca doa, minum, lalu selesai. Seperti itu.